Ya kalau ingat dulu ya ini ya apa namanya sedih juga ya. Kita sering kalau ngontrak itu sering disuruh pindah, diusir, malum lah anak-anak mungkin belum dilihat nilai positifnya. Pria yang akrab dengan sebutan Abah Didin adalah sosok penggiat lingkungan sekaligus figur bapak dari ratusan kaum-kaum marginal yang hidup di jalanan. Beliau tinggal bersama dalam sebuah perkumpulan yang diberi nama Yayasan Kumala. Ya, Yayasan Kumala itu panjangannya Kreatif Usaha Mandiri Alami. Itu sebuah lembaga sosial yang tadinya dulu itu kita hanya komunitas dengan teman-teman dari jalanan ya. Nah, cuman dari sisi lain saya melihat banyak banget potensi yang dimiliki oleh teman-teman dari jalanan. Nah, terus ya untuk bikin kegiatan kan harus ada fasilitas, modal. Kita waktu itu ya terbatas banget ya. Akhirnya kita coba menggunakan atau memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah, dan alhamdulillah anak-anak itu pada senang. Ya pada akhirnya setelah lama berproses kita bikin produk, berbagai produk, terus ada pembeli, mulai ada kepercayaan dari perusahaan atau pemerintah, ya akhirnya kita lembagakan jadi Yayasan Kumala tahun 2008. Kerap kali dalam tindak tanduknya Abah Didin menemui berbagai kendala dan rintangan, mengingat anak jalanan ini memiliki stigma negatif di lingkungan. Ya kalau ingat dulu ya ini ya apa namanya sedih juga ya. Kita sering kalau ngontrak itu sering disuruh pindah, diusir, malum lah anak-anak mungkin belum dilihat nilai positifnya. Jadi mereka masih dianggap tadi stigma masyarakat masih negatif lah terhadap anak-anak jalanan yang misalnya kotor, bahkan bandel, bahkan kriminal dianggapnya. Padahal di sisi lain kita berusaha untuk membangun sebuah nilai manfaat, tapi tidak mudah ya. Ya saya dan anak-anak tentunya selalu pengen berusaha gitu gimana nilai kita biar dinilai positif oleh masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar yang kadang-kadang ya mencemooh gitu ya, kemudian menstigma. Tapi lambat laun ketika kita dan anak-anak bisa menunjukkan mungkin sebuah kegiatan yang positif, ada bukti-bukti produk, ada bukti-bukti kegiatan yang kita bagikan ke masyarakat, ya lambat laun masyarakat menilai positif gitu. Melalui Yayasan Kumala, Abah Didin terus mengetuk tularkan aksinya ini kepada berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya anak jalanan saja, dewasa ini Abah Didin juga telah bekerja sama dengan ratusan warga melalui bank sampah, budidaya maggot, dan juga menjual berbagai produk-produk daur ulang sampah. Bahkan, tak sedikit perusahaan atau pihak swasta yang tertarik untuk membeli produknya. Dan untuk diketahui, karya-karya tersebut sudah berhasil terjual ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, nah kalau berbicara produk-produk alhamdulillah kita udah berbagai macam produk banyak ya. Misalnya daur ulang kertas itu kita buat, misalnya kertas seni daur ulang itu kita mungkin 130 jenis lebih macam kertas ya, baik jenis tekstur, warna, ukuran dan lain-lain. Nah kemudian dari kertas seni daur ulang juga kita buat produk-produk turunan, berbagai macam souvenir, handicraft dan lain-lain, alat tulis dan lain-lain. Kemudian ada juga kita pemanfaatan kayu-kayu bekas, palet, bekas tebangan pohon, ada yang pohon tumbang kita pakai gitu ya. Itu cangkir fuksa dan lain-lain banyak lah. Kemudian organik juga, maggot, eco engine ya mulai kita ini
Nah, produk-produk itu tadi ya memang dipakai atau dibeli lagi oleh perusahaan-perusahaan mitra kita, yang dimana tadinya perusahaan itu memberikan sampahnya kita olah, kemudian produknya dibeli. Kalau berbicara pengelolaan sampah di Kumala ini ya, kalau organik dan non organik mungkin per bulannya lebih dari 15 ton. Plastik saja, plastik untuk sampah plastik per bulannya itu 8 sampai 10 ton. Belum kertas, kayu palet dan sampah organik. Abah Didin juga berhasil mencetak beberapa anak jalanan yang telah menjadi trainer serta acap kali diundang berkeliling wilayah Indonesia untuk mengajarkan kegiatan daur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, kadang kita melihat ini perjalanan kita ya, perjalanan saya dan anak-anak di Kumala itu sebetulnya kita tidak hanya perlu ya melihat sesuatu yang besar. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan dari hal-hal kecil. Hal kecil tersebut dilakoni, ditekuni gitu ya, diperdalam misalnya, sehingga proses tadi menjadikan manfaat buat kita dan bahkan untuk masyarakat mungkin ya. Jadi buat anak-anak atau teman-teman yang masih di luar sana di jalanan, jangan takut, jangan ragu gitu ya untuk memanfaatkan potensi-potensi diri kita sendiri, asal itu tadi ditekuni, kemudian kita banyak berjejaring untuk dikembangkan, dan tentunya ya tadi ya kita selalu memikirkan mungkin manfaat apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain atau lingkungan di sekitar kita ya, walaupun hanya sedikit gitu, tapi manfaat itulah yang nantinya akan menjadi sesuatu hasil yang dapat kita nikmati gitu, seperti itu.